Halo, perkenalkan, nama saya Sonia Christine, seorang mahasiswi Universitas Pajajaran, program studi Teknologi Industri Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan serta memodelkan dari suatu sistem dinamik ketersediaan daging sapi. Namun sebelum lebih lanjut, saya akan memberitahukan apa itu pengertian dari sistem dinamik. Jadi, sistem dinamik merupakan sebuah sistem yang mencoba untuk menjelaskan perilaku dari berbagai tindakan dalam sebagian sistem. Berdasarkan dari berbagai berita dan jurnal penelitian yang telah saya baca, diketahui bahwa kebutuhan konsumsi daging sapi penduduk Indonesia cenderung terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani. Laju permintaan daging sapi yang meningkat ini tidak diimbangi oleh peningkatan produksi daging sapi dalam negeri, sehingga stok ketersediaan daging sapi pun harus ditambah dengan cadangan daging sapi pemerintah dengan cara mengimpor daging sapi dari negara lain. Nah, di sini kita akan mensimulasikan dan memodelkan dengan goalnya yaitu supaya ketersediaan daging sapi dapat memenuhi permintaan daging sapi. Pada percobaan kali ini, saya mensimulasikan bahwa jumlah populasinya yaitu sebanyak 500.000 individu dengan fraksi kelahirannya yaitu sebesar 12% per tahun dan fraksi kematiannya yaitu sebesar 8% per tahun. Lalu aplikasi yang akan saya gunakan ada dua, yaitu untuk pembuatan causal loop diagram, saya akan membuat dengan aplikasi Vensim, sedangkan untuk pembuatan stock flow diagram dan analisisnya, saya akan menggunakan aplikasi PowerSim. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan causal loop diagram dari sistem dinamik ketersediaan daging sapi dengan menggunakan aplikasi Vensim. Jadi pertama kita klik variabel, di sini kita tulis populasi penduduk, lalu kita tulis juga di sini kelahiran, dan di sini kematian. Kita juga bisa geser tulisan itu dengan pencet saja, lalu kita klik link dari kelahiran ke populasi penduduk, lalu dari populasi penduduk ke kelahiran. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita klik polaritinya itu plus, karena kelahiran itu dapat meningkatkan populasi penduduk, dan kita juga bisa pilih inside atau outside untuk penempatan polaritinya. Nah, kita pilih outside supaya polaritinya itu terlihat lebih jelas. Lalu klik OK. Dan di sini juga kita klik kanan untuk mendefinisikan linknya. Lalu kita pilih polarity plus karena populasi penduduk dapat meningkatkan kelahiran. Lalu klik OK, lalu kita klik juga dari populasi penduduk ke kematian, dan dari kematian ke populasi penduduk. Nah, untuk dari populasi penduduk ke kematian, itu kita beri polarity plus, karena populasi penduduk dengan meningkatnya populasi penduduk dapat meningkatkan kematian juga, lalu dengan meningkatnya kematian dapat mengurangi populasi penduduk, sehingga kita pilih polarity minus. Nah, di sini kalau inside tuh akan terlihat di sini tandanya, tapi kalau outside dia akan terlihat di luar seperti ini. Lalu kita tambah variabelnya di sini dengan permintaan daging sapi. Lalu kita klik link untuk ke arah permintaan daging sapi ini, dan kita klik kanan, kita beri tanda plus, karena populasi penduduk itu akan meningkatkan permintaan daging sapi. Lalu kita beri variabel lain yaitu konsumsi per kapita.
Nah, konsumsi per kapita ini kita klik, lalu kita hubungkan dengan permintaan daging sapi, dan kita beri tanda positif, karena konsumsi per kapita akan meningkatkan permintaan daging sapi. Lalu ditambah lagi variabelnya dengan ketersediaan daging sapi. Lalu kita beri tanda dari permintaan daging sapi ke ketersediaan daging sapi. Kita klik kanan, kita pilih minus, lalu kita klik outside, karena dengan meningkatnya permintaan daging sapi akan menurunkan ketersediaan daging sapi. Ini kita bisa arahkan seperti ini tandanya. Lalu kita tambah variabelnya dengan produksi daging sapi. Dari produksi daging sapi ini akan mempengaruhi ketersediaan daging sapi, karena dengan meningkatnya produksi daging sapi akan meningkatkan ketersediaan daging sapi, sehingga kita pilih polarity-nya plus dan klik OK. Lalu ketersediaan daging sapi dapat, dengan meningkatnya ketersediaan daging sapi, maka produksi daging sapi pun bisa dibilang akan menurun. Lalu kita tambah variabel yaitu produktivitas daging sapi. Lalu kita klik ke produksi daging sapi dan tandanya itu polarity-nya plus, karena produktivitas daging sapi akan meningkatkan produksi dari daging sapinya. Lalu ditambah lagi variabelnya untuk ketersediaan daging sapi, yaitu adanya cadangan daging sapi pemerintah yang membuat ketersediaan daging sapi pun akan meningkat, sehingga kita klik polarity-nya itu plus, klik OK, dan cadangan daging sapi pemerintah itu dipengaruhi oleh impor daging sapi. Impor daging sapi ini akan berpengaruh ke cadangan daging sapi pemerintah, maka kita klik outside dan polarity-nya plus dan klik OK, dan sudah jadi causal loop diagram dari sistem dinamik ketersediaan daging sapi. Pada tahap selanjutnya, setelah pembuatan causal loop diagram, saya akan membuat simulasi untuk pembuatan stock and flow diagram dalam sistem dinamik ketersediaan daging sapi dengan menggunakan aplikasi PowerSim. Nah, pertama-tama kita ubah dulu time measurement-nya dengan yang bank. Kita pilih year, lalu kita tulis 1 year, kita klik OK. Selanjutnya kita buat level di sini, kita tulis populasi penduduk, lalu kita tambahkan flow with rate-nya. Yang masuk ke sini kita tulis kelahiran, dan yang keluar kita tulis kematian. Lalu kelahiran dan kematian ini dipengaruhi oleh suatu fraksi. Kita tulis di sini laju kelahiran, dan di sini laju kematian. Laju kelahiran akan mempengaruhi kelahiran, jadi kita tarik panah, lalu laju kematian juga akan mempengaruhi kematian, dan populasi penduduk akan mempengaruhi kelahiran, serta mempengaruhi juga kematian. Kita bisa lihat bahwa di sini masih ada tanda question mark atau berwarna merah dan juga kuning. Ini menandakan bahwa setiap variabelnya
masih belum terdefinisikan, sehingga kita perlu definisikan dengan klik 2 kali. Pada populasi penduduk ini, kita definisikan yaitu 500.000 individu. Karena individu belum terdaftar sebagai unit, maka kita perlu create. Kita klik next dan finish, lalu kita OK. Lalu kita bisa lihat bahwa di sini sudah tidak ada tulisan atau tanda question-nya. Lalu kita isi juga laju kelahiran dengan definisi yaitu 12% per year. Di sini year-nya sudah diketahui dengan tulisan YR. Lalu kita klik OK dan laju kematiannya kita tulis 8% per year. Kita klik OK. Lalu kelahiran kita definisikan yaitu dengan rumus laju kelahiran dikali dengan populasi penduduk. Lalu klik OK dan kematian. Rumusnya yaitu laju kematian dikali dengan populasi penduduk. Lalu kita klik OK. Kita sudah dapatkan bahwa kelahiran itu memiliki definisi yaitu 60.000 individu per year dan hasil dari kematian yaitu 40.000 individu per tahunnya. Lalu kita tambahkan juga level di sini yaitu ketersediaan DS atau daging sapi. Jadi kita tulis notes di sini yaitu DS sama dengan daging sapi supaya mempersingkat tulisannya. Lalu kita klik lagi flow yang masuk dan kita tulis di sini rate-nya yaitu produksi daging sapi dan kita buat kembali rate yang keluar. Lalu kita tulis permintaan daging sapi. Lalu produksi daging sapi ini akan dipengaruhi oleh suatu konstan yang kita tulis dengan produktivitas daging sapi dan kita sambungkan produktivitas daging sapi ke produksi daging sapi dan ketersediaan daging sapi itu akan dipengaruhi oleh permintaan daging sapi dan produksi daging sapi. Jadi kita tarik linknya ke situ. Lalu populasi penduduk ini akan mempengaruhi permintaan daging sapi. Sehingga kita tarik linknya ke arah permintaan daging sapi dan permintaan daging sapi akan dipengaruhi oleh konsumsi per kapita dan kita tarik link dari konsumsi per kapita ke permintaan daging sapi. Lalu kita tambah juga auxiliary di sini yaitu berupa cadangan daging sapi pemerintah yang mana akan dipengaruhi oleh impor daging sapi. Jadi impor daging sapi ini akan mempengaruhi cadangan daging sapi pemerintah dan cadangan daging sapi pemerintah akan mempengaruhi ketersediaan daging sapi. Kita bisa tarik garisnya seperti ini supaya terlihat. Kita juga bisa memperpanjang flow-nya seperti ini. Lalu kita tulis di sini, kita definisikan konsumsi per kapita itu dengan 0,2 ton per individu
per year, yang mana berarti setiap individunya itu menghabiskan 0,2 ton daging sapi per tahunnya. Karena ton belum ada sebagai unit, maka kita tambahkan terlebih dahulu. Lalu konsumsi per kapita sudah terdefinisi. Nah, selanjutnya impor daging sapi kita definisikan sebanyak 50.000 ton per tahun. Kita klik OK. Lalu produktivitas kita buat 65.000 ton per tahun. Lalu kita klik OK. Lalu produksi daging sapi sama dengan produktivitas daging sapi, dan cadangan daging sapi pemerintah sama dengan impor daging sapi. Lalu permintaan daging sapi di sini rumusnya yaitu konsumsi per kapita dikali dengan populasi penduduk. Kita klik OK. Kalau untuk ketersediaan daging sapi, rumusnya yaitu produksi daging sapi ditambah dengan cadangan daging sapi pemerintah lalu dikurangi permintaan daging sapi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini semuanya sudah terdefinisi sehingga tidak ada lagi question mark atau tanda di linknya warna kuning tadi. Kita juga bisa lihat di sini number auto report. Jadi kita sudah memasuki definisi ketersediaan daging sapi itu sebanyak 15.000 ton per tahunnya. Lalu di sini juga kita bisa lihat bahwa populasi penduduk yang kita masukkan yaitu 500.000 individu. Kita bisa perbesar seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat time graph-nya, grafiknya itu kita setting dulu simulasinya, yaitu start time-nya itu 2015 sampai 2020. Lalu kita klik OK. Lalu di sini sudah ada range-nya kan, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu menandakan tahun 2015 sampai 2020. Lalu kita masukkan ketersediaan daging sapi ke sini dan juga permintaan daging sapi. Lalu kita klik play, maka kita lihat di sini kita ketahui bahwa ketersediaan daging sapi itu tidak dapat memenuhi permintaan daging sapi. Jadi setiap tahunnya ketersediaan daging sapi itu menurun drastis. Kita juga bisa lihat di sini untuk konsumsi per kapitanya. Nah, di sini 0,2 untuk konsumsi per kapita. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan tabel untuk mengetahui perbandingannya untuk lebih jelasnya. Di sini sudah tersedia, sudah terlihat time-nya. Lalu kita masukkan ketersediaan daging sapi. Kita tarik ke sini. Lalu permintaan daging sapi, lalu produksi daging sapi dan cadangan daging sapi pemerintah, kemudian populasi penduduknya. Nah, di sini kita bisa lihat lebih detailnya lagi. Kalau dari 2016 semakin minus tandanya, semakin menurun. Ini menandakan bahwa ketersediaan daging sapi ini tidak dapat memenuhi permintaan daging sapi. Lalu kita analisa dengan cara kita buat tabel
Kita create tabel di sini. Lalu kita buat tabel di sini. Kita tulis konsumsi per kapita di sini produktivitas, di sini impor, dan di sini ketersediaan. Jadi berdasarkan dari yang sudah kita ketahui bahwa konsumsi per kapita dengan 0,2 dan produktivitasnya yaitu sebesar 65.000 dan impornya yaitu sebesar 50.000, maka ketersediaannya itu yaitu minus, ada minus dari 2016 sampai tahun 2020. Nah, jadi kita bisa ubah konsumsi per kapitanya itu, kita bisa lihat dari konsumsi per kapita, produktivitas, dan impor, mana yang paling berpengaruh besar untuk meningkatkan ketersediaan daging sapi untuk memenuhi permintaan daging sapi. Jadi kita bisa lihat di sini kita ubah produktivitas daging sapinya itu menjadi 85.000 ton per tahun dengan impornya yaitu sebesar 75.000 per tahunnya, dengan konsumsi per kapitanya itu tetap 0,2, kita tulis di sini sebagai perbandingan saja. Di sini kita tulis 85.000 dan 75.000. Lalu kita klik play, maka kita bisa lihat di sini dari grafiknya juga sudah terlihat bahwa ketersediaan daging sapi semakin menurun tiap tahunnya, sedangkan permintaan daging sapi selalu meningkat tiap tahunnya, semakin meningkat. Dan di sini di tabelnya juga kita bisa lihat bahwa mulai dari tahun 2018 hingga 2020, ketersediaan daging sapi semakin menurun atau minus, tidak bisa memenuhi permintaan daging sapi. Sehingga kita tulis hasil percobaan untuk konsumsi per kapita 0,2 dengan produktivitas 85.000 ton per tahun dan impornya itu sebanyak 75.000 per tahunnya. Kita ketahui bahwa ketersediaan daging sapi itu masih tidak bisa memenuhi permintaan daging sapi. Lalu kita coba untuk menurunkan konsumsi per kapitanya menjadi 0,15 dengan produktivitasnya yaitu tetap sama 65.000 dan impornya yaitu sebanyak 50.000. Kita bisa langsung cek di sini, kita ganti definisinya menjadi 0,15 dan impor menjadi 50.000 dan produktivitas menjadi 65.000. Lalu kita klik play, kita bisa lihat ini hasilnya. Lalu di grafik ini juga kita bisa lihat bahwa ketersediaan daging sapi tetap menurun tiap tahunnya meskipun konsumsi per kapitanya sudah diturunkan dengan nilai produktivitas dan impornya itu sama seperti yang percobaan yang pertama. Kita bisa lihat di sini penurunan ketersediaan daging sapi tidak dapat memenuhi permintaan daging sapi mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sehingga percobaan untuk kali ini kita tulis minus untuk ketersediaannya karena masih terdapat minus pada saat di tahun-tahun belakangnya, tahun-tahun berikutnya. Lalu kita uji coba dengan
konsumsi per kapitanya tetap 0,15, namun produktivitasnya menggunakan percobaan yang kedua ini, yaitu 85.000 dan impornya yaitu sebanyak 75.000. Lalu kita ganti impornya di sini, kita klik 2 kali, kita ubah menjadi 75.000 dan produktivitasnya kita ubah menjadi 85.000. Lalu kita play. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ketersediaan daging sapi melampaui permintaan daging sapi dengan produktivitas 85.000 dan impor yang 75.000, sehingga ketersediaan daging sapi di keseluruhan tahunnya dapat memenuhi permintaan daging sapi, sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa yang paling efisien untuk memenuhi permintaan daging sapi yaitu dengan konsumsi per kapita tiap orangnya yaitu 0,15 ton per tahun dan produktivitas dari daging sapinya yaitu 85.000 dan cadangan daging sapi pemerintah atau dengan menggunakan impornya yaitu sebanyak 75.000 ton per tahunnya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan dari konsumsi per kapita ini, kita bisa gunakan dengan cara klik 2 kali konsumsi per kapita, lalu kita ubah ke average, kita klik OK. Nah, kita klik play. Di sini kita bisa lihat, kita bisa klik 2 kali, lalu kita klik scale. Minimumnya itu kita tulis 0,1 dan maksimumnya 0,5. Kita klik OK. Lalu kita bisa lihat di sini, kita misalnya ubah. Di sini kita bisa lihat kalau 0,3, kalau konsumsi per kapitanya 0,3, kita bisa lihat hasilnya yaitu selain menggunakan pengubahan secara manual di sini, kita juga bisa mengubah konsumsi per kapitanya seperti ini. Nah, hasilnya yaitu dengan konsumsi per kapitanya itu 0,3, maka ketersediaan daging sapi tidak dapat memenuhi permintaan daging sapi dari mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Kita bisa lihat di grafik ini juga ketersediaan daging sapi turun drastis, sedangkan permintaan daging sapi selalu meningkat setiap tahunnya. Lalu untuk ini juga kita bisa lihat di 0,1, kita misalkan semuanya 0,1, kita lihat hasilnya, kita klik play, kita lihat dari tabel ini kita bisa lihat bahwa semua ketersediaan daging sapi dapat memenuhi permintaan daging sapi setiap tahunnya. Nah, ini juga di grafiknya ketersediaan daging sapi meningkat secara drastis setiap tahunnya, sedangkan permintaan daging sapi hanya meningkat sedikit saja. Nah, jadi kesimpulannya yaitu untuk memenuhi permintaan daging sapi, maka ketersediaan daging sapi pun harus diperhatikan melalui produksi daging sapi atau produktivitas daging sapinya, dan juga seberapa banyak jumlah impor daging sapi. Dan juga kita juga bisa melihat dari konsumsi per kapitanya. Kalau misalnya semakin menurun konsumsi per kapitanya, maka
ketersediaan daging sapi pun akan semakin meningkat. Nah, seperti ini simulasi ketersediaan daging sapi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mendalami tentang simulasi sistem dinamik ini menggunakan Power Sim dan juga Pensim. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih.